pemberitaan La Nina ini sudah sering kita dengar, tapi masyarakat tidak waspada pada saat turun hujan, pada saat terjadi angin kencang, malah berteduh di pohon, di bawah pohon gitu, betul, seperti betul. itu. Kemudian tidak memelihara pohon juga. Kita memelihara pohon tapi masyarakatnya tidak peduli atau kurang peduli, ya kurang baik juga. Sehingga kami terus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa mengantisipasi La Nina ini, ya diantaranya tadi jangan sampai kita, kalau bisa kita bisa menanam pohon gitu Bu, jadi jangan pohon, istilahnya pohon satu pohon tumbang, kita harus bisa menanam kalau bisa sampai 1.000 pohon gitu Bu, atau bila perlu 1.000.000 pohon. Jadi hal ini kenapa kita terus sosialisasi ke masyarakat, karena pentingnya tadi kita menjaga alam gitu Bu, terutama pohon di sekitar kita. Pentingnya Demikian, jaga Bu, alam betul, ya. Bu. Dan masyarakat juga harus diedukasi tadi, jangan sampai karena tidak tahu informasi, akhirnya pada saat hal kecil ya, berteduh di saat hujan malah di bawah pohon, padahal itu tidak aman begitu ya. Jadi tampaknya memang perlu terus diedukasi dari bantuan teman-teman media bahwa selama La Nina ini diharapkan masyarakat juga terus teredukasi bagaimana untuk melindungi diri masing-masing pada saat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ini Bu Roslina menarik ya, artinya tadi untuk La Nina ini diprediksi intensitas hujannya mencapai 40% ya Pak peningkatannya, dan sampai awal tahun 2021 ya akan kita hadapi bersama. Kemudian bisa dijelaskan Bu Roslina apa saja upaya yang dilakukan khususnya dari DPKP 3 dalam pemeliharaan pohon yang ada di Kota Bandung. Kemudian kalau kita bicara mengenai karakteristik dari pohon-pohon yang harus ditebang itu seperti apa Bu? Jadi masyarakat mungkin kalau di rumahnya ada pohon-pohon yang besar di sekitar rumahnya juga, ini perlu mengetahui bagaimana sebetulnya komponen yang harus diikuti pada saat akan melakukan penebangan pohon. Silakan. Ya, yang pasti dari DPKP 3 kita rutin tiap hari kerja. Selama 5 hari kita melaksanakan pemangkasan. Kita kebetulan punya tim 4 grup. Jadi dalam 1 hari minimal kita 4 lokasi untuk melakukan pemangkasan. Jadi kita pangkas pohon itu terutama kalau pohon misalnya kalau akarnya tidak terganggu, yang penting adalah tinggi pohon dan jangan terlalu rimbun gitu ya. Kalau misalnya akarnya itu tidak terganggu, sebenarnya dia tinggi segimanapun masih aman gitu ya. Cuma yang pasti jangan terlalu rimbun karena tadi beban pohon akan berat dengan jumlah hujan yang masuk yang tertampung dari daunnya itu sendiri. Jadi kita lakukan pemangkasan seperti itu untuk pengamanannya. Dan kalau misalnya ada beberapa lokasi atau jalan-jalan yang pernah terganggu, yang terganggu itu misalnya pernah kena galian kabel listrik, PDAM, kemudian trotoar, itu biasanya mereka melakukan pemotongan akar. Nah, itu kita langsung selalu tiap sudah terlalu tinggi atau terlalu rimbun tanpa ada permohonan masyarakat pun kita selalu antisipatif untuk melaksanakan pemangkasan di beberapa lokasi di wilayah Kota Bandung. Gitu. Pemangkasan ini teman-teman dilakukan sekali lagi adalah upaya untuk menghindari pohon-pohon yang cukup tinggi, cukup rimbun dan dirasa ini cukup berbahaya ketika ada angin dan hujan besar begitu ya Bu ya. Ya. Oke baik, dan ini artinya perlu ada edukasi terus menerus nih dari teman-teman karena masyarakat seringkali kalau misalkan hujan deras itu Bu memaksakan untuk berkendara, terutama yang sepeda motor, dan yang jadi khawatir adalah ketika yang tentunya kita tidak harapkan pada saat pohon tumbang dan kita sedang naik motor. Nah, bisa dijelaskan Bu, sebetulnya selama ini dari DPKP 3 sendiri ketika ada yang terjadi seperti itu, pohon tumbang kemudian mengenai pengendara atau orang yang ada di sekitarnya, apa upaya yang dilakukan, kemudian pengajuan klaim atau asuransinya itu seperti apa Bu untuk yang terkena pohon tumbang ya? Ya. Jadi kita sebenarnya istilahnya asuransi pohon, tapi pada kenyataannya bahwa itu adalah santunan sebenarnya, karena yang namanya kejadian itu kan bukan kehendak kita sudah lakukan
pengendalian, tapi karena efek cuaca dan efek alam kita mencoba untuk meringankan beban dari masyarakat itu sendiri dari akibat pohon tumbang atau patah dahan. Jadi sejak tahun 2017 kita sudah melakukan kerjasama dengan ada satu asuransi. Jadi kita kalau misalnya ada kendaraan atau masyarakat, personal yang terkena patah dahan atau tumbang, kita bantu, istilah santunan. Jadi kita misalnya ada kendaraan yang terkena patah dahan, kami sampaikan untuk melakukan pelaporan dulu ke kepolisian bahwa dia terjadi kecelakaan lah istilahnya, dan langsung laporkan ke DPKP 3. SOP-nya seperti itu. Dan kita akan langsung disampaikan ke pihak asuransinya untuk dilaksanakan teknisnya seperti apa gitu, apakah ke bengkel dulu atau misalnya diinikan dulu uangnya oleh pihak masyarakat dulu, nanti dibayarkan oleh pihak asuransi seperti itu. Ini penting ya, jadi kita tahu ketika amit-amit tentunya di sekitar kita ada yang terkena pohon tumbang, ini ada pemberian santunan artinya ya, santunan. Untuk meringankan, karena pasti apalagi kalau untuk mobil yang rusak, motornya rusak, tidak sedikit biaya harus dikeluarkan ya Bu ya. Dan ini selama ini bagaimana Bu? Mungkin komunikasi yang terus dijalin juga ketika akhirnya ada korban yang terkena kerusakan baik itu dari fisiknya atau untuk kendaraannya. Ya selama ini sudah kita untuk tahun ini dari data Januari sampai Oktober kita ada 10 kejadian dan sudah kita berikan santunannya dan alhamdulillah mereka sudah mendapatkan penggantiannya. Jadi untuk saat ini kami akan merevisi MOU-nya dengan pihak asuransi. Jadi kalau tahun 2017 sampai 2019 itu untuk santunan maksimal kendaraan itu di 15 juta atau 14.500.000. Nah kalau sekarang kita buat MOU baru, jadi kalau misalnya ada kendaraan kita di maksimal 25 juta. Tapi kalau misalnya terkena orang atau biaya perawatan rumah sakit atau apa di maksimal 20 juta. Tapi ya tadi amit-amit kalau misalnya ada yang meninggal, mudah-mudahan tidak ada kejadian, kita di maksimal 50 juta. Gitu. Jadi santunan ini diberikan sekali lagi adalah untuk meringankan beban dari para korban begitu ya Bu Karena ya. kebetulan yang sudah melaksanakan asuransi ini itu hanya beberapa kota, yaitu pertama Kota Cimahi, kita dapat informasi di Kota Cimahi, Kota Bogor, dan terakhir kemarin Kota Malang. Artinya nggak semua kota di semua. Indonesia ini Jadi memberikan kayak santunan kemarin ya? Kabupaten Bandung ada kejadian ada yang meninggal, itu permohonannya ke kita. Tapi kita sambutkan bahwa kita udah masing-masing lokasi, tapi ternyata informasinya mereka tidak ada asuransi pohon. Ya, dan kemudian juga tambahan informasi bahwa santunan ini khusus untuk pohon-pohon yang diawasi oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi seperti hal kemarin kejadian di Jalan Riau, itu kan pohonnya berada di wilayah privat. Kebetulan ada 3 kendaraan yang terkena pohon, jadi kita tidak berikan santunan karena posisi pohon berada di lahan pribadi. Jadi khusus untuk pohon-pohon yang berada di wilayah Kota Bandung. Oke, baik. Ini jadi informasi juga ya, kalau ini yang pohon memiliki di wilayah privat ini tidak menjadi tanggung jawab begitu ya. Oke, baik. Kemudian saya ingin kembali lagi ke Diskar PB. Ini kalau kita bicara mengenai upaya dalam mengantisipasi terjadinya fenomena La Nina. Apa saja Pak mungkin yang dilakukan, terutama kalau bicara mengenai hujan, nanti ujung-ujungnya ke banjir, ujung-ujungnya juga mungkin mengenai kondisi jalan, begitu lain sebagainya. Dan dari Diskar PB sendiri fokusnya apa saja Pak untuk mengantisipasi adanya fenomena La Nina ini selama bulan ini sampai nanti awal tahun 2021? Baik Bu, khusus untuk Diskar PB dalam mengantisipasi La Nina ini, kita setiap hari sebelum bekerja melatih diri Bu. Jadi melatih diri dalam hal kebencanaan seperti melatih pertolongan banjir, bencana banjir, seperti kami menurunkan perahu Bu, mengecek alat-alat,
kesiapan alat-alat seperti kami punya, contohnya punya mesin penyedot air Ibu ya, penyedot Oke. air gitu seperti itu. Ini mesin penyedot air mungkin familiar dulu di daerah Pasteur kayaknya ya Pak ya, betul ya? Pasteur itu penyedot air bukan yang di sekitar BTC kalau salah? Iya ya, betul ya. Seperti itu alatnya atau bagaimana Pak? Yang kami yang portable ya Pak ya. Yang portable. Betul, Oh, Bu. oke. Jadi ini skalanya Yang skala kecil. ya. Jadi kami diantaranya dalam hal ini sering melatih diri Bu dalam tiap hari-hari ini Bu. Jadi semua timnya dipersiapkan sekali Betul, SDM-nya gitu ya. betul. Iya. Khusus Oke. di SAR PB. Di Iya. samping kami selalu berkoordinasi dengan BMKG tiap hari, kami mendapatkan informasi perkiraan cuaca sampai ke tingkat perkecamatan Bu. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat itu adalah supaya masyarakat juga melek terhadap informasi dari perkiraan cuaca dari BMKG gitu. Tidak mesti harus disampaikan oleh kita, tapi masyarakat juga aktif memonitor perkembangan atau perkiraan cuaca, informasi perkiraan cuaca yang disampaikan, yang dirilis tiap hari oleh BMKG.